Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maryam, SSMPDI sebagai dosen pengampu rencana dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, dan kepada teman-teman kelas PAIA yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang strategi ekspositori. Perkenalkan, nama saya Rosanti Novitasari. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian strategi ekspositori. Strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran yang disampaikan langsung oleh guru, karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering disebut strategi talk and talk. Strategi pembelajaran ekspositori sama halnya dengan cerita hikmah dalam konsep Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul adzim. Artinya, kami menceritakan kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surat Yusuf ayat 3. Hakikatnya, mengajar menurut pandangan ekspositori adalah menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada siswa, dan siswa dipandang sebagai objek yang memahami apa yang diberikan seorang guru. Guru yang kreatif biasanya dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada siswa akan menggunakan suatu media atau alat bantu seperti gambar, video, grafik, dan lain-lain, sehingga menjadikan siswa akan lebih tertarik untuk memahami dan memperhatikan suatu pembelajaran, dan menjadikan siswa menjadi aktif di kelas maupun di luar kelas. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Pia. Baik teman-teman, saya Fia Nur Fajriyah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang karakteristik dan kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, terdapat beberapa karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, diantaranya pertama, strategi pembelajaran ekspositori dapat dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal. Artinya bertutur secara lisan. Nah, ini merupakan alat utama dalam melakukan strategi ekspositori. Oleh karena itu, orang sering menyebutnya dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua, biasanya materi pelajaran yang akan disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi dan sudah terstruktur, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang.
Kemudian yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran selesai atau berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dan siswa dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan tadi. Nah, pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Sebab dalam strategi ini, guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Kemudian, apa sih kelebihan strategi pembelajaran ekspositori itu? Nah, kelebihan strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Nah, hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya pertama, strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi itu. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga, saya Muhammad Fahri Haidi Rahman akan menjelaskan kekurangan strategi ekspositori ini. Jadi, kekurangan yang pertama adalah hanya dimiliki oleh siswa yang berkemampuan fokus baik. Maksudnya itu menangkap ilmu lebih baik dari yang lain. Lalu yang kedua adalah tidak bisa melayani perbedaan individu para siswanya. Jadi maksudnya adalah tiap siswa kan memiliki minat bakat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Jadi tidak dapat membeda-bedakan. Jadi hanya ada satu prinsip aja, satu strategi aja, satu materi seperti itu, nggak dibeda-bedakan. Lalu yang ketiga adalah metodenya ceramah. Jadi ilmu itu hanya didapatkan dari guru saja. Nah, diakibatkan komunikasi satu arah itu, siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasinya dengan baik. Lalu yang keempat adalah keberhasilan tergantung dari apa yang dimiliki guru. Bila gurunya berkualitas baik, maka muridnya juga akan memiliki kualitas yang baik. Lalu yang kelima tadi, gaya komunikasinya satu arah sehingga pengetahuan yang dimiliki terbatas hanya yang diberikan oleh guru. Lalu langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Nah, langkah yang pertama adalah persiapan, yaitu seperti sugesti atau dimulai dengan doa. Lalu yang kedua adalah penyajian. Penyajian adalah bagaimana cara menyajikan atau memberikan materi kepada para siswa oleh para guru. Lalu yang ketiga adalah korelasi.
siswa dapat memahami inti dari pelajaran tersebut. Lalu yang kelima, mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu menerapkan apa yang sudah dipelajarinya dalam kehidupan